dalam hal penyembahan, dalam hal tawajuh, dalam hal berobitoh, wasilah yang langsung hablum minallah tidak dijelaskan. Yang dijelaskan adalah wasilah miturut pandangan syariah. Kamu bisa sampai kepada Allah wajib melewati Rasulullah dulu. Lah Rasulullah di bawahnya si A tadi. Padahal nyun sewu, Rasulullah miturut di dalam Al-Quran tidak hanya menyampaikan tauhid la ilaha illallah saja, la ilaha illahuwa saja, la ilaha illa anta saja, bahkan sampai la ilaha illa ana. Perlu bukti? Sing tidak begitu dijelaskan anta wa ana. Berarti keorian ilmu tauhid dari Rasulullah niku kepenggal. Akhirnya jatuhnya robitoh jenengan kali kula. Mohon maaf loh, sekali lagi mohon maaf. Niki saya tidak memakai kacamata syariah, tapi juga harus pakai kacamata hakikiyah. Mohon maaf. Saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap panjenengan-panjenengan yang sementara waktu ini masih tawajuh terhadap makhluk. Enggak. Saya juga dulu seperti itu. Ini sebagai proses. Maksud saya, larilah terus ke ajaran tauhid anta wa ana. Artinya jangan mandek sampai ning torikoh saja. Naiklah ke hakikat ma'rifat. Mungkin di Indonesia ini kan jadmannya, ketuanya itu sudah ganti secara sah miturut Majelis Ulama Indonesia. Ketua jadman sekarang Romo Yai sinten Halwani. Jadi lewat medsos mungkin saya ikut rembuk tolong apa sih jadman itu jamiyah Thariqah Mu'tabaroh ya, ikut seluruh Indonesia ada ketuanya ya. Sekarang beliau menjabat sebagai ketua. Mungkin kalau mau didengar, walaupun saya masih berumur di bawah beliau, ora ono salai, sebab undur makola wala tandur mangkola. Ojo didelok wonge, tapi deloken isi apa sing disampaikno. Ngeten. Barangkali didengar. Tolong seluruh pengikut thariqah apapun, didiklah dengan pelajaran tasawuf. Didiklah dengan pelajaran tauhid anta, la ilaha illa anta wa ana. Sebab mohon maaf, miturut tesis pembuktian apa yang sudah kami jalani, boten saged kalau kita cukup berhenti la ilaha illa huwa untuk mencapai kewusulan pada Allah, boten saged. Cuman niki saran lho Pak ya, jikalau didengar, tolong jamiyah murid-murid pengikut thariqah manapun, tolong didiklah dengan taklim muta'alim tauhid la ilaha illa anta wa ana. Estu. Biar tidak wirid tok di dalam lesan, di lesan dan di hati. Biar beliau tahu ketika Solo ini berobitoh terhadap siapa, bertawajuh terhadap siapa. Sebab mohon maaf, miturut penyelidikan kami di dalam 30 juz Al-Quran tentang tawajuh, boten enten yang mengarahkan terhadap makhluk. Bahkan Rasulullah sendiri tidak memperbolehkan untuk tawajuh terhadap Rasul. Disebabkan yang memberikan petunjuk, yang memberikan yang namanya manfaat itu dari Allah, bukan dari makhluk. Caranya untuk bisa tembus nang Allah ketika dzikir jahri sirri, wajib si salik itu berzikir sirul asror. Bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan wasilah langsung dari Allah tali jikalau kita tidak terlibat di dalam bahrut tauhid la ilaha illa anta. Ini secara sistem wasilun, beda dengan kita ngomong sistem majedubun. Istilah terjun bebas, gak katik payung, celurut
langsung ceblok mati cepet. Nah, ngoten nggih. Tapi resikonya luar biasa, Pak. Jenengan kali kula pasti ditarik Allah di makom khos, jadab dohir batin, bojo ditinggal, anak ditinggal, semuanya ditinggal. Nek sampean milih iku ya terjun bebas, silahkan, monggo. Ya cepet, tapi resikonya terlalu besar. Di zaman yang seperti ini, Pak, menurut kami wasilun aja, menurut kami loh ya. Ibaratnya munggah ngal didi, ibaratnya terjun go yang beto Pak, payung, dadi rutuwe gak loro. Apa maneh payung sampean iki double, ya ora tutuk-tutuk. Ya wis ngene ae, digawe sistem ngene. Teko ndukur payunge gak usah dikakno. Nek kurang 100 meter baru kakno, baru diceplakno. Gak kebablasan nah kira-kira. Wis urusane Allah nih. Pun Pak, wis muga-muga didengar datang beliaunya dan para pengurusnya, tolong ajarilah umat ini tentang ketauhidan la ilaha illa anta wa ana. Dan itu rekom langsung dari Allah yang Rasulullah sampaikan. Yang selama ini, mohon maaf, beliau-beliau para masyayikh kita memang takut Pak menyampaikan hal ini. Karena memang kaum Khawarij itu kuat banget. Lah sak mangki sudah ngelewati 14 abad, monggo wis nek jenengan isih mamang nggih mohon maaf jenengan kuwati kholwat jenengan sampailah ke musyahadah mutlak, jenengan mesti tidak akan takut. Sebab Rasulullah pun juga begitu, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinu tauhid liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Beliau itu siap dibenci seluruh umat sa-Indonesia, bahkan sa-dunya. Beliau tetap sampaikan walau karihal musyrikun, walaupun beliau dibenci, diintimidasi, tetap beliau sampaikan. Pun ini sebagai dasar jenengan untuk menyampaikan hal itu. Nggih, mohon maaf walaupun yang menentang itu nanti di dalam atau di luar golongan sampean harus berhati longgar, jari wong Jawa jero segarane. Artinya janganlah kau benci orang yang membenci dirimu disebabkan tidak mau menerima la ilaha illa anta. Jangan. Karena semua manusia itu butuh proses, butuh mukobalah, butuh referensi atas kebenaran. Monggo, jangan dipaksa, nggak boleh. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan Pak untuk masuk menerima dan berlaku di dalam bahrut tauhid la ilaha illa anta wa ana. Ndak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk bisanya menyembah kepada ilahun wahid, Allah yang ori sarati siji, kudu belajar la ilaha illa anta. Terus Mbah Yai, jenengan enggak minimal kudu paham isi di dalam kitab hikam. Minimal. Disitulah nanti jenengan yang kedua pasti Allah berikan wasilah. Wasilah. Lah wasilah ini yang kumaksud talini roh pada Allah langsung. Sehingga jenengan wayah tawajuh robitoh mboten terhadap makhluk. Jenengan terhadap urip yang menguasai makhluk, bukan makhluknya. Ada, ya inilah yang dimaksud surat Al-Maidah 35 mau. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, kepada Allah, wabtahu, dan podo raihlah ilaihi, ketika suluk jenengan bisa takarub mendekat kepada Allah, bertemu al-wasilata ing tali atau dalan langsung pada Allah. Inilah Pak yang kumaksud zikir sirul asrar untuk bisa fana'u dzikri. Ini syarat kedua, talinya nanti disambungkan Allah. Nanti habis ngaji pengurus Sohibul Bait memohon kepada kami untuk sama-sama malam hari ini yang belum mendapatkan wasilah atau tali langsung nang Allah untuk dibeatkan. Beat di dalam la ilaha illa anta
mohon maaf tidak sama dengan huwa atau Allah nama, tidak. Maknanya di dalam la ilaha illa anta beat ini adalah menyambungkan talinya ruh landa Allah. Iku maknanya beat. Sebab kita selama akil balik sampai entah berapa puluh tahun umur ini, talinya ruh langsung putus, tondone putus, ati lali selalu nang Allah. Artinya lalai, nggak ada kesadaran dalam hati bahwasannya yang berafal, yang berperan itu Allah, nggak ada. Justru kita yang merasa kita yang bisa berafal. Jadi beat itu maksudnya adalah menyambungkan tali yang terputus berpuluh tahun ini pada Allah. Oleh sebab itu sebagai media, dengan begitu jenengan akan disematkan Allah yang namanya wasilah langsung kepada Allah. Dengan harap apa? Wasilah ini ada di dalam hati jenengan, wajahidu fi sabilihi, dalam rangka jenengan iki berjalan di atas jalan Allah untuk bertemu Allah. Iki namanya ning thariqah suluk. Dengan harapan suluk si salik itu bisa wusul datang Allah, bisa ketemu datang Allah. Bon, niki. Nanti kalau sudah wasilah itu betul-betul ditancapkan di dalam hati jenengan, Allah berpesan dalam surah Al-Baqarah 256, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Pegang teguh tali ini dalam setiap amal, dalam setiap waktu dan tempat, dalam setiap perilaku apapun, wasilah ini sampai pegang. Sebab dengan wasilah inilah Allah akan menganugerahkan berupa nur makrifat dalam hati sampean selalu menyala. Dengan nur makrifat itulah nanti akan selalu terjadi pengitsbatan, penetapan dalam hati jenengan agungnya Allah. Serem memang Pak, tapi iki wis waktune. Wis waktune. Para alim, para ulama, sesepuh yang sudah terlibat di dalam la ilaha illa anta, tolong ora usah wedi-wedi untuk menyampaikan, ora usah wedi-wedi. Urusan geger dipikir wis ngoten mawon. Ilmu tentang tauhid anta wa ana niku mboten saged didebatkan. Nek didialogkan saged. Ilmu ini bisa hanya dijalankan. Kita tidak akan pernah mau menjalankan jikalau kita belum paham. Kalau kita belum paham, mesti sik kontradiksi. Jadi kula dimanapun tempat, mboten purun nek dijak debat tentang ilmu tasawuf. Mboten purun. Debatnya tasawuf iku dengan ilmu dohiriyah. Mboten ketemu. Satu contoh. Sopo sing ngaji? Kula jawab asli nih, sing memberikan petunjuk iku Allah, bukan kelason. Ilmu dohir beda, karena ilmu dohir memandangnya itu basariyah, dari basiro itu ke makhluke. Oh kelason. Ya Rasulullah Muhammad makhluk. Wis ben saged ketemu, Pak. Ben saged ketemu. Nek didialogkan ngene lho ya. Anane Kanjeng Nabi Muhammad bisa nyafaati, bisa memberikan petunjuk. Iku posisi Nabi Muhammad iku jikalau makhluk, iku seakan-akan. Sebab sifatnya makhluk iku ra iso apa-apa. Iso apa-apa illa masya Allah. Karena dikersakne Allah. Wis gak usah ado. Kita isone kumpul bukan karena kita sendiri, daya upaya dari kita. Bukan. Ini yang kita tidak sadari. Seakan-akan memang kejadiannya bisa ngaji iki karena koordinasi kita, daya upaya kita. Tapi saya takoi, daya upaya itu sumbernya dari mana? Dari Allah tak? Berarti asline daya upaya iku sangka Allah, bukan sangka kita. Oleh karena di dalam ilmu dohir
nggak akan pernah dijelaskan daya upaya secara mutlak dari ilallah, hanya dijelaskan secara makna lafdiyah, la haula wala quwata illa billah. Lesan isok ngomong nek kabeh sangka Allah, tapi prakteknya ati mboten saged. Lah ini lho Pak, letak rancuwe wonten mriku. Nek didialogkan mungkin saged ketemu. Sehingga nek disimpulne ada dua kacamata. Miturut syariat gak salah. Yang memberikan syafaat, yang memiliki syafaat cuman Kanjeng Nabi. Yang bisa memberikan petunjuk Kanjeng Nabi. Dengan sebab jikalau tidak ada Kanjeng Nabi, umat ini tetap nyembah berhala. Tetap. Mergae gak dikenalno keahatan Allah. Nyembah berhala terus. Oleh karena asbabun nuzul ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, keadaan ati menungso iku padha nyembah berhala, diturunkanlah Rasulullah untuk membawa hidayah dan petunjuk. Ini miturut syariat kacamata memang benar makhluk, tapi sedikit aja ayo kita resapi. Nek gak masya Allah apa iso makhluk iki memberikan petunjuk, mboten saged. Nah inilah yang tidak kita sadari. Sebab apa? Sebab kita masih buta alias tidak diurai tentang tauhid anta wa ana. Oleh sebab itu Mbah Yai, dengan rasa hormat kami terhadap panjenengan, supaya jenengan sebagai ketua Jatman mengarahkan umat ini supaya dikenalkan tauhid la ilaha illa anta wa ana, hakikat supaya bisa makrifat datang Allah. Sehingga suluknya dulur-dulur sing wonten setiap thariqah yang puluhan tahun itu betul-betul usul datang Allah. Cuman itu saran saya. Bukan berarti saya ingin untuk ditarik menjadi moderator di situ sebagai penyampaian materi, enggak. Aku lebih setuju yang sepuh-sepuh, ngilmune tasawufi yang lebih sepuh, makrifati yang lebih mutlak, sempurna. Beliau-beliau aja yang jenengan suruh untuk mendidik seluruh jamiah thariqah. Kula teng wingking mawon. Kula tak dadi darga sing ring pertama aja jikalau ada yang membantah. Mek ngoten tok mawon. Kula mek nyurung nek cara montor mogok kula cuman bagian nyurung. Ku nek wis mlaku tinggalen ya ora apa-apa. Mesti yang ngono. Wong sing nyurung montor mogok iku nek mantun matur suwun. Lah ngaten lho. Pun wajibe ngoten sunatullah. Pun tugase piyambak-piyambak. Kula lebih suka dadi wong sing nyurung montor mogok, jenengan mawon sing nyetir. Estu Mbah Yai estu. Kula piyambak umur kula nggih tasik 15 tahun nggih. Sik nowem banget jenengan sampun 70. Makanya kula nderek mawon datang jenengan tentang masalah taklim. Sebab ngeten Mbah Yai, mohon maaf, sinten yang bertanggung jawab. Sebab kullu ra'in mas'ul ar-ra'iyatih. Jikalau kita berani diikrarkan sebagai pemimpin, wajib pemimpin itu bertanggung jawab apa yang kita pimpin. Makanya kula mboten purun, kula sebagai penyurung mawon ngoten. Pun niku mawon saran kula. Sebab nggih mohon maaf Mbah Yai, kula piyambak nggih wong embongan ya embongan. Wis kula dideleh embong ya saged, dideleh pondok nggih monggo, dideleh pundi mawon nggih kersa. Gembul wong dilokalisasi nggih saged. Kula nek sampean tugasno dakwah nang tengah-tengah lokalisasi saweneng tambahan. Sebab mohon maaf tahun 2000 niku kula pernah memangi dakwah nenggone wong ahli dolim maksiat. Estu pernah, cuman kula gak tahu cerita. Gembul wong rupa-rupa sing model kaya apa sampun. Estu wekdal rambut kula niki sak bokong nate punan. Sakniki pun kula tak dadi tukang nyurung mawon. Nggih, niku permohonan saya. Pun Bapak Ibu, monggo kita hari ini berikrar ing ngersane Allah sejatine ilahun wahid, untuk estu menyembah hanya kepadanya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi
wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina iftah fi qulubihim ya Allah bi futuhil arifin wa khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum ij'alhum ya Allah min ahli syuhudika wa ta'atika wa dzikrika wa ma'rifatika qabla mautihim syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Monggo didherekake. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa lana asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, yang wajib ku puja ku puji kecuali Engkau ya Allah, yaitu wujud anane urip baik di dalam maupun di luar saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud seluruh makhluk bisanya gerak sebab digerakkan Allah. Kami tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya padamu ya Allah. Kami tidak akan pernah mati kecuali bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pun tolong jenengan praktekno walaupun hanya 2, 3, 4, 5 menit dalam hati jenengan unjul noroso iman di dalam napas yang mengeluarkan dan memasukkan napas itu adalah ahad, yaitu urip. Jangan beriman terhadap selain itu. Rasakanlah kehadiran Allah, wujudnya yang menguasai napas keluar masuk. Itulah asyhadu kepada illallah. Persaksian Anda hanya pada gesang itu. Monggo. Ya Allah, kami bertobat kepadamu. Begitu lamanya kami zalim padamu, yang tidak kami rasa kalau saya menyekutukanmu. Oleh sebab itu, ampunilah segala dosa-dosa kami yang telah menyekutukan terhadapmu. Berpuluh tahun kami menyerupakan sesuatu padamu. Mulai malam ini, terimalah tobatku padamu ya Allah, yang maha ahad, yang selalu melayani kami dalam hal apapun.
Janganlah jenengan matikan kami jikalau tidak dalam keadaan ihsan iman kami ya Allah. Janganlah kami matikan jikalau hati kami masih dalam keadaan buta padamu ya Allah. Matikanlah kami kapanpun kami siap. Jikalau kami sudah hanya beriman padamu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Al-Fatihah. Pun tuyo sampean unjuk sing derek kono wau. Janganlah jenengan lakukan uzlah yang seperti ini tadi pada waktu longgar tok, jangan. Sebab jikalau sampean lakukan khalwat uzlah ketika saat jenengan itu nunggu waktu longgar saja, itu termasuk tondo kumprunge sembronone ati sampean dateng Allah. Ikhalatuka utawi sembronone ira al a'mala ing piro-piro ngamal ala wujudil farohi ing atase ngenteni tekane waktu longgar iku min ru'unatin nafsi setengah sangka tondo kumprunge sembronone ati ira. Ini makalah Ibnu Athaillah ke-26 matannya itu. Lah syarahnya ngeten. Tatkalane jenengan ketika Anda beramal apapun, hati jenengan tetap harus uzlah. Sak mampu jenengan. Berhubung jenengan sudah diizini Allah beto wasilah, maka sangat mudah jenengan ini beruzlah. Caranya bagaimana? Jenengan wukuf qalbi dulu sebelum beraktivitas. Mandeko ati songko persoalan yang sudah terjadi atau belum terjadi. Satu sisi hati jenengan harus merasakan kehadiran Allah wujudnya yaitu hidup. Kalau jenengan sudah merasakan kehadiran Allah di dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan, Gusti Allah akan nuntun hati sampean untuk menetapkan semua amal itu Allahnya. Inilah anugerah yang termulia. Lebih besar anugerah ini dibanding dunya saisine dadi inten wek sampean, milik sampean. Lebih besar anugerah ini. Sebab Allah sudah dawuh, ad-dunya mataul ghurur. Anugerah urusan dunya iki bersifatkan tidak kekal. Di dalamnya penuh tipu daya hawa nafsu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Anugerah akhirat rohaniamu ini tadilah yang lebih baik karena ini kekal. Ingat, kedamaian, ketentreman hati terletak pada ketemune jenengan datang Allah. Bukan ketemune ati datang perkara sakliyane Allah. Sebab sak pirang-pirang Bapak Ibu, wong sing sugihe nggak kena dihitung, atine sih gelisah. Si onok rasa khawatir bangkrute dadi wong melarat. Sak pirang-pirang para pejabat khawatir kelangan jabatane. Sak pirang-pirang wong sing duweni pengaruh wedi ilang pengaruhe. Iku kabeh tondo yen ati sampean kali kula belum ada wasilah langsung datang Allah. Akhiri kebiasaan kita, karakter hati kita mingkol bin rohibin, condong seneng terhadap syahwatut dunya. Ingat, iblis tidak pernah takut kepada ahli ibadah. Iblis tidak pernah takut kepada wong ahli alim ilmu apapun.
gak pernah takut. Jikalau mu'alim al-ubad itu tadi di dalam hatinya masih ada syirik walaupun sebiji zarroh. Mengapa iblis gak takut? Karena iblis juga pernah alimi pirang-pirang malaikat. Sebab iblis pernah sebagai al-ubad, ahli ibadah yang tidak pernah putus. Ketika saat iblis disebut Al-Jazil namanya. Sebelum Allah menciptakan menungso yang disebut Adam, Allah itu dawuh ning para malaikat kabeh termasuk Al-Jazil. Hei para malaikat, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Malaikat, aku arepe ndadekno makhluk di bumi ini sebagai pemimpin. Seluruh malaikat setuju kecuali Azazil. Padahal Azazil iku alime piro-piro alime malaikat sebagai penasehat. Ibadahe luweh tekun daripada malaikat yang lain. Tapi mengapa Azazil kok tidak mau? Ketika saat Allah menjadikan Adam dan muncul dawuh wa idh qala lil malaikati usjudu, podo sujudo sira malaikat. Malaikat dawuh fasajadu, geruduk podo sujud illa iblis. Ditanya oleh Allah, Azazil, apa yang menyebabkan terhalang dirimu untuk tidak menjalankan perintahku rupa sujud nang Adam? Jawabannya sederhana. Ya Allah, ya Rabbi, ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kula sampeyan dadekake, saya panjenengan jadikan dari api, sementara Adam dari tanah liat. Apa mungkin saya mau menyembah yang di bawah saya? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena di dalam hati Azazil ada tiga sifat takabur, yaitu luwih apik ketimbang Adam. Inilah Pak, akhirnya Azazil langsung diusir Allah dari negeri akhirat, negeri surga, menuju negeri itu dunia. Persoalan itu. Nah, ini tidak jauh dari saya. Makanya iblis tidak akan takut terhadap kami, kita manusia yang alimnya notok sundul langit dalam ilmu apapun. Apakah ilmu dzahir, apakah ilmu tentang rohaniyah, tauhid. Iblis enggak pernah takut jikalau di situ masih ada takabur. Mohon maaf, contohnya kula. Dalam diriku rumangsa kealiman ilmu itu bersumber dari diri saya, akhirnya jatuhnya saya merasa alim. Otomatis saya lebih baik daripada orang lain. Ini takabur. Terus apa bedanya saya dengan iblis? Sampai nek kepingin tahu wujudnya iblis dohir, ya klason iki. Innahu sak temene iblis lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyata. Al-Baqarah 208. Sampai nek kepingin roh iblis sing dideleng mripat dohir, ya klason iki. Karena klason mesti ngajak jenengan untuk nyembah makhluk. Sampak-sampak saya berani ngomong, jikalau kau keluar dari taklimku, murtad kamu, mengkhianati, keluar dari jamaahku, murtad kamu. Itu karena klason itu merasa ilmu itu dari klason. Ini contoh Pak. Terus apa bedane iblis ambek klason? Plak, ya iki wujudnya. Surat An-Nas sampai tinggali. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis nafsu selalu membisikkan hatimu, di dalam dadamu. Lewat apa? Minal jinnati wan nas, menungso. Ya klason iki. Akhirnya sampai tak giring supaya muja-muji
ngurmat nang klason. Ya niki status saya dzil mudil, sesat dan menyesatkan, kacamata hakikat. Dadi kula ngalor ngidul harapannya jenengan kudu mujo, kudu muji kepada makhluknya. Ya Allah Pak, hal inilah yang Rasulullah tidak kehendaki. Besok iku yo hadisi. Di zaman akhir umatku iku wakeh banyak, tapi mutune iman dan takwa itu kaya ontok, seperti buih di laut, di lautan. Kena ombak ngalor, ngidul, kena badai, pokoknya tidak punya prinsip. Gampang hati sampai dipengaruhi kebiarin dunia apapun, sehingga hati sampai kali kulo tidak bisa khodur datang Allah. Iman sampai kali kulo tidak bisa ihsan. Ini persoalannya karena tauhid anta wa ana tidak kita peroleh. Akhirnya jenengan iki nggih diomongi ngeten, nyun sewu lho nggih. Estu nyun sewu. Terpengaruh dengan opini yang berkembang. Aku iki duriyai Rasul. Kamu harus menghormati aku. Mujo nang aku. Kalau tidak, enggak akan pernah dapat syafaat. Ada yang berani ngoten. Mohon maaf lho Pak, Rasulullah enggak pernah. Rasulullah sendiri enggak pernah ngomong kuwi. Walaupun dalam satu ayat dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu ya sampean urai tentang kalimat yusholluna. Innallaha sak temeni Gusti Allah wa malaikatihi lan sak temeni malaikate Allah iku yusholluna 'alan nabi. Ya tolong sampean pahami kalimat yusholluna itu dari mana? Pakai nama apa? Ada yang mengatakan bahasanya moco sholawat. Lah sholawat itu dari mana? Terus bagaimana sholawati Rasulullah, sholawati Allah nang Kanjeng Nabi, sholawati malaikat nang Kanjeng Nabi. Jikalau itu yusholluna itu dimaknani moco sholawat. Mandek gak iso jawab. Mboten saged. Ya apa sholawati Gusti Allah? Mboten saged jawab. Kita memberikan fatwa makalah wajib untuk bisa menjawab maksud dari makalah itu tidak hanya matannya tapi harus sarahnya. Inti matan itu intinya yang bagaimana? Harus. Terserah jenengan itu mentafsir yusholluna itu yang bagaimana. Kalau toh yusholluna itu moco sholawat, sholawati Allah yang bagaimana? Sholawati Kanjeng Nabi, sholawati malaikat datang Kanjeng Nabi yang bagaimana? Kok yo seakan-akan menaruh Kanjeng Nabi itu di atas Allah. Niki jenengan nek paham la ilaha illa anta maksudnya mboten saged nemu jawaban Pak. Estu gak saged. Akhirnya jenengan iki imane datang makhluk. Estu. Nyuwun sewu. Saya tidak tergesa-gesa untuk menyalahkan enggak. Tetapi wong setiap orang itu punya kacamata penafsiran masing-masing. Boten estu boten. Cuman apa salahnya? Ditingkatkan cara memahaminya. Sebab mohon maaf jenengan buka di dalam surat Ali Imran ayat 7. Di situ ada tafsir dua, muhakamah dan mutasabihah. Walaupun mutasabihah itu bukan hak makhluk yang bisa tahu tafsirnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Apa sih muhakamah? Yang jelas. Berarti tafsir yang jelas. Ya syariat ini. Tapi mutasabihah yang tahu cuma Allah. Mana? Ya hakikat menuju ma'rifat ini. Cuman jangan terus dituduh ketika saat Rasulullah menyampaikan wahyu yang menjadikan petunjuk, terus jenengan ujuk-ujuk menuduh yang bisa memberikan petunjuk itu Muhammad makhluk. Jangan. Atau bab masalah ruh, jelas di Quran, Al-Quranul Karim mengatakan jikalau Muhammad
Hambaku bertanya tentang masalah ruh, jawaban itu haknya Allah. Berarti bukan hak Kanjeng Nabi Muhammad untuk menyampaikan. Tapi ketika saat beliau menyampaikan, jangan ujuk-ujuk dituduh yang bisa menyampaikan itu Rasulullah Muhammad. Ingat, sadarlah, jikalau tidak ada Allah di dalam diri seorang Rasul, seorang makhluk jenengan, nggak mungkin jenengan kali kula atau khususnya baginda Rasul menyampaikan itu. Sadarlah hati terhadap wilayah itu. Kita tidak akan sadar, Pak, jikalau kita menolak dinut tauhid la ilaha illa anta. Gak akan sadar. Justru egoisme kita yang akan muncul. Justru nafsu kita yang kuat. Nafsu kita yang kuat akan menolak semua apa isi petunjuk di dalam tauhid anta wa ana. Pasti kita tolak. Dan itu proses kita, Pak. Proses kita. Oleh sebab itu iblis itu rawedi ambek wong pinter maca Quran. Wes tuh. Apabila hafidoh atau hafid dalam hatinya itu merasa luwih apik daripada orang lain. Berarti umpama kula pangeranku iku Quran, Pak. Allahku iku bukan Allah yang ahad. Ngoten lho niku. Wis. Mengapa iblis tidak takut dengan ahli ibadah? Iblis pun tahu dan pernah dadi wong al-ubad, ahli ibadah yang lebih nemen daripada para malaikat yang lain. Oleh karena hati saya sebagai al-ubad, ono wong salat mesti geding kula. Luwih apik aku. Maghrib kok ngamen, mbok yo salat dhisik. Hatiku merasa luwih apik. Nyun sewu. Karena takabur, sombong, ujub dalam hatiku inilah yang menyebabkan iblis gak takut. Dijarno, Pak. Bahkan malah kula disemangati oleh iblis. Bengi kula digugah, tangi yo wae tahajud. Tangi yo. Tapi sing diwedeni iblis iku sapa sih? Ya iku wong sing atine selalu dzikir nang Gusti Allah. Sing kula maksud ati sing dzikir iku selalu uzlah. Selalu menetapkan semua kesadaran yang berperan hanyalah Allah. Iku sing iblis takuti. Wes tuh. Entah dia ahli ibadah atau bukan. Entah dia itu wong sing alim atau tidak. Iblis takut terhadap orang itu. Umpama, Pak, umpama lho ya niki. Wong iku ora iso maca Quran belas. Hadis yo gak ngerti, Quran yo gak ngerti. Kadang-kadang sholat iku arang-arang. Mohon maaf lho niki. Niki ngepol lho kula ngomong. Ngepol. Penggawean iku, Pak. Mungkin jenengan kenal Gus Komari. Gus Komari pundi niku? Jombang Ngoro niku lho. Penggawean ning kali. Mau gembel wong. Niki sistem wong terjun ke adik, Pak. Payung. Wis. Salate kapan jasate galuk sing ruh. Tapi beliau sampun sumari. Walaupun kelihatannya wong iku mang ra tau salat secara dohir, kumpulan yasinan ya ora tau. Penggaweane nang alas, golek kayu. Embuh nang alas iku berburu napa nang